Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi kita hari ini, ada baiknya saya membacakan surah As-Saff terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Devi Safitri, NPM 2014344146 sebagai moderator, dan teman saya Rani Anissa, Elda Nabila, Hilda Lizayanti, Nur Aminah, Liana Wayunita, Atika Ilma Siragar, dan Teguh Permana sebagai pembaca materi. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep Global Citizenship Education secara teoretis dan filosofis. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pembaca materi untuk menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah, kelas 1P jurusan PGSD, NPM 2014342226. Kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian citizenship education. Nah, citizenship education adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan yang generik atau umum dan dalam arti yang luas. Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian yang luas seperti citizenship education atau education for citizenship mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal dan di luar sekolah, baik yang berupa program pendaftaran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Nabila dari PGSD kelas 1O dengan NPM 1914341113. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nur Aminah mengenai pengertian civic education. Civic education merupakan bagian dari citizenship education yang penting dalam tugas pengembangan warga negara. Di dalam civic education memiliki 3 materi pokok pendidikan kewarganegaraan. Salah satu di antaranya demokrasi, yang kedua hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM, yang ketiga masyarakat madani atau civil society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ilma Siragar dengan NPM 2014344001. Di sini saya akan menjelaskan setelah dielaborasikan menjadi 9 materi yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu 1. Pendahuluan, yang kedua identitas nasional, yang ketiga demokrasi teori dan praktik, yang keempat konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia, dan yang kelima negara, agama, dan warga negara, yang keenam hak asasi manusia, yang ketujuh otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ke-8 tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yang ke-9 masyarakat madani atau civil society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anissa dengan NPM 1914344117. Saya dari kelas 1O. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pokok dari citizenship.
Yang pertama yaitu pengembangan pengertian patriotisme. Yang kedua, pengembangan pengertian dasar apresiasi terhadap nilai-nilai lembaga-lembaga. Yang ketiga, memberi inspirasi pada integrasi pribadi dan tanggung jawab warga negara. Yang keempat, membentuk pengertian dan apresiasi terhadap nenek moyang. Yang kelima, mendorong partisipasi demokrasi aktif. Yang keenam, membantu murid-murid mendapatkan kesadaran akan problem sosial. Yang ketujuh yaitu pengembangan dan mempertontonkan cita-cita yang diinginkan, sikap dan keterampilan bertingkah laku yang sangat diperlukan dalam hubungan baik pribadi dengan yang lain. Perkenalkan, nama saya Teguh Permana, NPM 2014-34161 dari kelas 1P. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan dan pengertian global citizenship education. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan ini yaitu menjadikan warga negara kita menjadi warga negara yang cerdas dan baik, serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Dan untuk yang kedua, pengertian global citizenship education ini merupakan salah satu bidang strategis program UNESCO, bidang pendidikan untuk periode 2014 sampai 2021. Program ini berdasar pada agenda pendidikan 2030, terutama target 4.7 dari SDG 4 pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Lizayanti dari PGSD kelas 1O dengan NPM 1914340023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Global Citizenship Education atau GCED. Global Citizenship Education atau GCED bertujuan untuk memberdayakan peserta didik agar berperan aktif dalam menghadapi dan mengatasi tantangan global dan menjadi kontributor yang proaktif untuk dunia yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman. Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses implementasi program Global Citizenship Education atau GCED adalah pendekatan holistik dan pendekatan transformatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Wahyunita, kelas 1V dengan NPM 2014342111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan Global Citizenship Education atau GCED. Pendekatan yang digunakan dalam proses implementasi program GCED adalah pendekatan holistik dan transformatif. Apa itu pendekatan holistik? Pendekatan holistik adalah semua faktor diperhitungkan secara keseluruhan, saling bergantung satu sama lain untuk kepentingan semua. Sedangkan pendekatan transformatif adalah proses pembelajaran yang mendekatkan para peserta didik kepada kenyataan, menghadirkan pengetahuan kritis dan reflektif. Konsep global citizenship secara filosofis, konsep warga negara global atau global citizen sesungguhnya lahir seiring semakin pesatnya arus globalisasi. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Semoga teman-teman para pembaca dan pendengar dapat memahaminya. Saya perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf apabila ada tingkah laku dan cara penyampaian kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dapat memakluminya. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.